Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 49 dengan tema ibu adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadis nomor 89. Hadis ini diawali dari sebuah kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari ada seorang ibu yang datang menemui Aisyah. Fa'atatha Aisyatu thalatha tamaratin. Dan ibu ini kelihatan kelaparan. Maka Aisyah melihat di rumahnya ada kurma sebanyak 3 butir. Sebanyak 3 butir. Maka 3 butir kurma itu pun semuanya diberikan kepada sang ibu tersebut. Ibu ini ternyata tidak datang sendirian. Beliau membawa 2 putrinya. Berarti berapa orang? 3 orang. Pas banget yang di rumah Aisyah berapa? 3 butir kurma, yang datang 3 orang. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Maka begitu ibu itu dapat 3 butir kurma, anak pertama dikasih 1, anak kedua dikasih 1. Sisa 1. Rencananya yang sisa 1 ini mau buat dimakan oleh sang ibu. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Yang 1 itu rencananya mau beliau makan sendiri. Fa akalas sabiyani at-tamrataini wa nadhara ila ummihima. 2 anak kecil itu bergegas memakan jatah masing-masing. Karena memang belum makan, begitu ada makanan langsung disantap dan habis dalam sekejap. Karena cuma 1 butir, segini aja, lebih kecil daripada mendoan. Ya, cuma segini, langsung dimakan habis. Maka apa yang dilakukan oleh 2 anak kecil itu begitu jatahnya habis? Kedua-duanya serentak melihat ibunya. Melihat ibu. Apa maunya? Masih ada 1. Masih ada 1. Dan itu adalah jatah sang ibu. Fa'amadat ila tamrati fashaqqatha. Si ibu itu enggak tahan, enggak tega melihat tatapan anak-anaknya, maka jatah ibu tadi dibelah jadi 2. Separuh diberikan kepada anak yang pertama dan separuh lagi diberikan kepada anak yang kedua. Dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ibunya enggak dapat apa-apa. Karena jatahnya sudah dimakan oleh 2 anak. Masing-masing dapat 1,5, berarti 3 habis, ibunya enggak dapat. Kejadian itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dilihat oleh Aisyah. Dan saat itu Rasulullah SAW enggak di rumah. Enggak lama kemudian ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian Nabi SAW pulang ke rumah, dan begitu sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kejadian menakjubkan yang beliau lihat tadi. Bercerita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW.
Aisyah takjub dengan besarnya kasih sayang sang ibu sampai rela mengorbankan jatahnya untuk anak. Padahal sebenarnya yang lebih menakjubkan siapa? Siapa yang lebih menakjubkan daripada ibu tadi? Aisyah sendiri. Makanan yang ada di rumahnya tinggal 3 butir. Gak ada makanan yang lain. Semuanya diberikan kepada ibu tersebut. Tapi Aisyah tidak menonjolkan apa yang beliau lakukan. Justru beliau menceritakan sikap sang ibu tadi kepada 2 anaknya. Begitu Rasul SAW mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha, beliau SAW bersabda, "Wa ma yu'jibuka min dzalik?" Apakah engkau takjub dengan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyataiha. Sungguh yang lebih menakjubkan adalah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat kepada ibu tadi. Karena saking sayangnya ibu tadi kepada kedua anaknya. Ini yang lebih menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmatnya kepada sang ibu karena sang ibu rela mengorbankan jatahnya untuk anak. Jadi kesimpulannya apa? Orang tua, ayah dan ibu punya kewajiban untuk menyayangi anak-anaknya. Dan selama dia menyayangi anak-anaknya, maka akan rahmat Allah diturunkan kepada orang tua tersebut. Sebaliknya, orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya, kur mikirakan wetenge dewek. Ayah yang gak peduli dengan anak-anaknya, makan di luar wareg balik mengumah kur kerupuk karo sega, ramane mangane neng warung. Gak peduli dengan bagaimana anak-anaknya dan istrinya. Jangan harap rahmat Allah akan turun kepada orang yang seperti itu. Orang semakin sayang kepada orang-orang terdekatnya, maka Allah akan semakin sayang kepada orang tersebut. Semakin ayah dan ibu sayang kepada anak-anaknya, maka Allah pun akan semakin sayang kepada ayah dan ibu tersebut. Jangan pernah berharap rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang tidak menyayangi pasangan dan anak-anaknya. Inilah kira-kira kesimpulan dari apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Insyaallah besok kita akan lanjutkan mengkaji bab yang lain dan juga hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.